Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat petang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, untuk pertemuan keempat ini, untuk mata kuliah sosiologi pendidikan, kita akan menggunakan Bismart, sehingga teman-teman bisa menyaksikan video perkuliahan ini melalui Bismart. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana paradigma sosiologi dalam membahas tentang pendidikan yang kemudian kita menggunakan virtual conference, maka hari ini kita akan kemudian membahas lebih dulu. Kita tidak akan melanjutkan teori yang kemarin, kita akan membahas lebih dulu mengenai bagaimana kemudian relevansi antara masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, sebenarnya materi ini ada karena sebagai kaitan antara kenapa kemudian sosiologi pendidikan itu penting untuk dipelajari. Di awal-awal pertemuan, teman-teman sudah menyaksikan ya bagaimana kemudian fenomena-fenomena pendidikan itu bisa dikaji menggunakan disiplin ilmu sosiologi yang kemudian selama ini kita pelajari, baik dari segi analisis kelas sosial, dari segi struktur sosialnya, misalnya dari segi lembaga sosialnya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan melihat lebih lanjut bagaimana kemudian sosiologi itu bisa digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena pendidikan yang ada melalui tema materi relevansi antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Nanti kita akan lihat. Begitu, saya akan share screen dulu. Nah, kita akan lihat ini sebagai salah satu rangkaian dari pentingnya belajar sosiologi pendidikan. Nah, yang pertama ketika saya kemudian menyebut mengenai kata pendidikan gitu ya, misalnya, oh pendidikan, apa itu yang terlintas di benak teman-teman? Kira-kira, oh kita selalu bicara mengenai kualitas pendidikan, kita berbicara mengenai sistem pendidikan, kita berbicara mengenai misalnya berkaitan dengan pendidikan di abad 21, kita berbicara mengenai bagaimana meningkatkan hasil belajar dalam proses pendidikan dan sebagainya. Nah, kira-kira apa itu pendidikan? Apa yang terlintas di benak teman-teman ketika saya bilang mengenai pendidikan? Oke, mungkin ada yang berkaitan dengan proses pembelajaran, peningkatan pengetahuan misalnya, berkaitan dengan transfer nilai dan transfer pengetahuan gitu ya. Nah, banyak sekali kemungkinan yang ada di benak teman-teman ketika saya membicarakan mengenai pendidikan ya. Nah, itu semua betul. Nah, tapi kita lihat secara umum dalam konteks teoritisnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, dalam konteks ini, pendidikan itu tidak hanya sekedar peningkatan pengetahuan saja atau dari aspek kognitif saja, tetapi lebih dari itu, pendidikan juga sebagai upaya kita, atau usaha sadar kita untuk kemudian meningkatkan aspek-aspek afektif dan psikomotorik. Afektif berkaitan dengan apa? Pengendalian diri, kecerdasan spiritual, kepribadian. Jadi itu saya bisa menghafalkan tentang konsep X misalnya. Tidak hanya itu, tapi juga bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan spiritualitas, kita bisa meningkatkan pengendalian diri, kepribadian, baik secara sosial maupun individual, itu yang kemudian menjadi poin penting dari tujuan pendidikan. Sehingga kemudian secara sederhananya pendidikan bisa dilihat sebagai usaha memanusiakan manusia gitu. Jadi maka ketika kita melihat sistem pendidikan kita misalnya di Indonesia ya tidak hanya kemudian berpatok pada hasil
pada berapa nilai rapotnya, berapa hasil UN-nya, misalnya UN-nya, berapa hasil dari UTBK-nya misalnya, itu perlu. Tapi juga kita perlu menekankan adanya bagaimana sih ketika anak-anak individu itu masuk ke dunia pendidikan, masuk sekolah itu ada kemudian peningkatan aspek-aspek tadi sosial, kepribadian, pengendalian diri itu juga perlu kemudian dilihat. Nah, itu konsep pendidikan secara umum. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana hakikat pendidikan. Ada 3 proses ya. Misalnya di sini yang pertama kita lihat bahwa manusia terlahir dengan ketidakberdayaan. Maksudnya adalah ketika manusia lahir, individu lahir itu ya dia tidak tahu apa-apa gitu dari segi aturan, pengetahuan dia belum mengetahui apapun. Nah, tapi selanjutnya kemudian dari ketidaktahuan itu manusia ketika lahir juga dibekali adanya apa yang disebut sebagai minat dan bakat misalnya. Sehingga kemudian setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu terlepas dari tadi misalnya dia ketika dilahirkan tidak mengetahui konsep apapun, tapi dia juga dibekali oleh minat dan bakat yang kemudian menjadi kekurangan dan kelebihan dari individu itu. Kemudian manusia memiliki potensi yang seharusnya dapat berkembang itu tadi. Melalui proses-proses sosialisasi di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah, manusia atau individu itu bisa kemudian mengembangkan potensinya, mengembangkan kemampuannya gitu sehingga bisa menjadi modal untuk misalnya terjun di dalam dunia pekerjaan, untuk mengembangkan bakatnya dan sebagainya. Nah, dari latar belakang itu mengenai bagaimana kemudian manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, maka kemudian misalnya manusia atau individu masuk di dalam dunia pendidikan sehingga kemudian terjadi proses memanusiakan dirinya sendiri secara umum dan memanusiakan orang lain. Jadi di dalam proses pendidikan yang tadi hakikat pendidikan secara utuh adalah kemudian ada proses memanusiakan diri sendiri. Artinya bahwa kita kemudian bisa mengenali, bisa menerima bahwa saya pun punya kekurangan misalnya. Saya pun punya kekurangan yang tidak harus saya paksakan untuk kemudian istilahnya saya harus sama dengan orang lain. Saya punya kekurangan, tapi saya punya kelebihan di bidang lain yang itu harus saya maksimalkan agar saya punya kompetensi. Dan di mana kelebihan itu kemudian bisa menjadi modal saya gitu. Sehingga itu salah satu proses memanusiakan diri sendiri dengan menerima kekurangan dan kemudian mengelola itu agar tidak menjadi sesuatu yang menghambat pengembangan kompetensi kita, menghambat kepercayaan diri kita. Nah, itu memanusiakan diri sendiri dan juga memanusiakan orang lain gitu. Jadi memanusiakan manusia lain. Oh, ternyata manusia lain juga punya kekurangan, individu lain juga punya kekurangan sehingga tidak seharusnya kita kemudian menjadikan kekurangan itu sebagai bahan olok-olokan. Tidak seharusnya menjadikan kekurangan orang lain itu sebagai bahan bulian gitu. Karena apa? Karena sadar bahwa saya pun, kita pun punya kekurangan. Nah, sehingga kemudian terjadi proses pendidikan sepanjang hayat, proses-proses pendewasaan diri itu tadi, pengendalian diri, pengembangan kepribadian itu tadi merupakan salah satu proses pendidikan yang tidak hanya dilakukan di lembaga pendidikan formal seperti kita sekolah maupun ada di perguruan tinggi, tapi itu terjadi sebagai salah satu proses pendidikan sepanjang hayat kita. Kita terus kemudian melakukan itu, mengembangkan kemampuan sosial itu bahkan setelah kita lulus dari pendidikan formal sampai kemudian misalnya individu itu meninggal sehingga disebut sebagai pendidikan sepanjang hayat. Pemenuhan jati diri meliputi kematangan seperti kedewasaan biologis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis tadi. Jadi tidak hanya kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan nilai saja, tapi juga berkaitan dengan kematangan dari segi biologis, pedagogis, maupun sosiologis. Dari segi kematangan psikis dan juga kematangan bagaimana kita berhubungan atau berrelasi dengan orang lain. Nah, itu konsep utama pendidikan sehakikatnya ya. Jadi sangat jauh dari yang hanya sekedar nilai saja, sangat jauh dari yang hanya sekedar hasil belajar secara kuantitas saja, tapi lebih kepada upgrade diri kita setelah kemudian kita memasuki dunia pendidikan, baik itu tadi sekolah maupun yang di luar sekolah, keluarga misalnya, masyarakat gitu. Sehingga tidak arif atau tidak bijaksana ketika kita hanya melihat seseorang pintar atau tidak, misalnya melabeli orang pintar atau tidak dari hasil belajarnya saja, melabeli orang berhasil proses pendidikannya dari sekedar hasil UN-nya, dari sekedar misalnya IPK-nya, itu menjadi tidak bijak. Kenapa? Itu mengkhianati istilahnya hakikat dari pendidikan.
Nah, selanjutnya ternyata kemudian sebagai sebuah realitas sosial, pendidikan ini juga ada kaitannya atau berkaitan dengan struktur sosial. Jadi ketika teman-teman mungkin banyak ya belajar mengenai struktur sosial dalam pendidikan. Apa itu struktur sosial ya gitu. Mungkin masih ingat ya apa itu struktur sosial gitu. Teman-teman sudah belajar itu di semester awal berkaitan dengan struktur sosial. Jadi apa struktur sosial? Ya, struktur sosial adalah cara sederhananya komponen-komponen yang kemudian ada di dalam masyarakat atau komponen-komponen eh, pendukung masyarakat atau yang ada di dalam masyarakat gitu. Sehingga kemudian sebuah masyarakat itu tidak hanya berkaitan dengan kumpulan individu saja secara jumlah. Oh, masyarakat Jogja misalnya hanya ada orang-orang yang ada di dalamnya itu yang tinggal di Jogja. Bukan seperti itu, karena sebuah masyarakat akan disebut sebagai masyarakat ketika dia ada komponen-komponen yang melingkupinya, meliputinya. Sehingga itu yang kemudian disebut sebagai struktur sosial. Apa saja contohnya? Ada aturan atau norma sosial, ada lembaga atau institusi, ada kelompok sosial, ada apalagi stratifikasi sosial, ada diferensiasi sosial dan sebagainya. Sehingga sebuah masyarakat akan tidak hanya disebut sebagai kumpulan individu atau kumpulan orang-orang ketika dia kemudian punya unsur-unsur ini, dia punya aturan, punya lembaga sosial, punya kelompok sosial, punya stratifikasi, punya diferensiasi sosial dan sebagainya. Sehingga kemudian struktur sosial masyarakat dan kebudayaan adalah satu konteks, satu lingkungan dan sesuatu yang berada di dalamnya akan dapat dimengerti. Maksudnya kita bisa mengerti bahwa itu ada di dalam masyarakat. Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi seperti etnis, adat istiadat, agama, status sosial, dan lain-lain. Hal tersebut akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, berkata, berperilaku. Salah satunya adalah memahami keragaman itu dengan cara belajar tentang masyarakat, bahwa kita latar belakang historis Indonesia itu yang memang kemudian didasari oleh keragaman dari segi suku bangsa, agama, ras, dan sebagainya, latar belakang ekonomi. Sehingga kemudian ketika hari ini kita memaksakan Indonesia itu menjadi seragam, harus agama ini semua, harus suku ini semua, semuanya misalnya memberikan privilege kepada agama dan suku tertentu, itu menjadi ahistoris istilahnya gitu, menjadi tidak sesuai dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia yang sangat beragam gitu. Nah, kenapa kemudian kita bisa berbicara mengenai struktur sosial dalam pendidikan ini? Karena kita lihat bahwa ternyata lagi-lagi fenomena-fenomena pendidikan yang ada, bagaimana keberhasilan pendidikan di Indonesia atau keberhasilan misalnya pendidikan di suatu individu, suatu orang itu ternyata tidak hanya uh, menjadi dilatar belakangi oleh kepintaran tadi, kecerdasan, misalnya tingkat IQ, itu ternyata tidak. Ternyata ada banyak hal-hal yang kemudian menjadi latar belakang kenapa individu itu sukses secara pendidikan misalnya. Kenapa kemudian individu itu sukses secara karir gitu. Ternyata ada banyak. Salah satunya adalah dilatar belakangi oleh struktur sosial yang ada di dalamnya. Bagaimana kemudian masyarakat, bagaimana kemudian keluarga mendukung adanya proses pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan seseorang. Nah, kita lihat dalam memahami struktur sosial masyarakat ada 5 dimensi, yaitu dimensi demografis, dimensi psikologis, dimensi kolektif, dimensi hubungan, dan dimensi kultural. Dimensi demografik berarti ya kemudian melihat pola pengelompokan orang melalui aspek dari kelahiran, kematian, migrasi gitu. Jadi ketika kita melihat struktur sosial itu juga dilihat dari dimensi kepadatan penduduk, misalnya berapa. Misalnya di Jakarta yang urban gitu ya, yang kota urban itu tidak bisa juga disamakan dengan misalnya kota kecil seperti misalnya di Pati gitu, di Rembang gitu kan. Kenapa? Karena di Jakarta itu menjadi salah satu pusat dari urbanisasi, yaitu di sana terdapat orang dari seluruh pelosok Indonesia gitu ada di sana semua. Kenapa? Di sana banyak industri, banyak kemudian lapangan pekerjaan sehingga orang kemudian berbondong-bondong pergi ke sana gitu ya.
Nah, itu salah satunya. Sehingga tidak bisa kondisi sosial masyarakatnya disamakan dengan misalnya kota-kota kecil. Di sana kan sangat-sangat beragam gitu ya, sangat heterogen karena tadi datang dari berbagai wilayah. Kemudian struktur sosialnya pun juga akan sangat beragam dibandingkan dengan misalnya di kota-kota kecil yang cenderung homogen dari segi agama, ras, pekerjaan, sehingga kemudian itu juga mempengaruhi bagaimana adanya struktur sosial yang ada di dalamnya. Kemudian misalnya sampai yang terakhir dimensi kultural, pola-pola nilai, dan kebiasaan dalam masyarakat seperti adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, dalam proses bagaimana kemudian menghubungkan antara struktur sosial dan tidak melalui fenomena-fenomena pendidikan, maka kita akan melihat dalam tiga konsep, yaitu dari segi stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, dan uh, kelembagaan gitu ya, atau institusi sosial. Nah, yang pertama dari stratifikasi sosial, tentunya teman-teman sudah sangat familiar dengan konsep stratifikasi sosial, sehingga kemudian saya tidak terlalu banyak untuk mengemukakan atau mengkaji ya, bahwa stratifikasi sosial itu adalah pembolongan yang ada di dalam masyarakat secara vertikal. Karena vertikal maka terdapat kelas-kelas dari tinggi, menengah, hingga bawah gitu ya, atas, menengah, hingga bawah. Di mana masing-masing karena dia diposisikan secara vertikal dari atas, menengah, hingga bawah, maka punya istilahnya yang di atas itu lebih dihargai dan dihormati daripada yang lainnya gitu, dan itu ada. Kenapa kemudian ada sertifikasi sosial di sini? Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk melakukan distribusi hak dan kewajiban secara merata. Oh, yang di atas dia kewajibannya lebih tinggi, maka haknya lebih banyak gitu. Oh, yang di bawah misalnya dia kewajibannya tidak terlalu seperti yang masyarakat di kelas atas, sehingga kemudian dia haknya misalnya juga lebih sedikit gitu. Jadi untuk distribusi hak dan kewajiban dalam peran dan status sosial dia di sebuah masyarakat atau lingkungan sosial. Nah, teman-teman sudah tahu ya, ternyata ada 4 unsur stratifikasi dari mulai kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga pendidikan gitu ya. Pasti sudah paham kekuasaan itu apa sih contohnya? Oh, misalnya perbedaan perlakuan antara yang punya kekuasaan secara politis, entah itu gubernur misalnya di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan di tingkat paling kecil misalnya ada kepala desa. Itu perbedaan perlakuannya mungkin akan beda dengan yang saya terima gitu, karena saya masyarakat biasa gitu. Atau misalnya berkaitan dengan unsur kekayaan misalnya di desa-desa gitu kan, unsur-unsur kekayaan misalnya di masyarakat desa yang sektornya agraris akan berbeda unsur kekayaannya dengan yang ada di masyarakat industri di perkotaan. Oh, di desa karena sektornya agraris, maka orang yang digolongkan atau dikategorikan menjadi kaya dalam yang lahannya luas, ternaknya banyak, hewan ternaknya, misalnya sawahnya, ladangnya luas. Tapi itu tidak akan berlaku unsur itu ketika ada di masyarakat perkotaan yang industri. Karena mereka adalah sehari-harinya berkaitan dengan kegiatan industri, maka tidak terlalu misalnya tidak terlalu concern terhadap misalnya adanya luasnya lahan. Ketika mereka punya uang, ya lebih banyak misalnya digunakan untuk membeli properti, membeli misalnya kendaraan yang canggih, misalnya kemudian gadget dan sebagainya, sehingga ukuran kekayaannya pun akan berbeda dari masyarakat industri, masyarakat dan masyarakat agraris gitu. Waktu pun juga akan misalnya dulu unsur kekayaan apa sih, misalnya tadi rumah, misalnya banyaknya rumah, luas lahan, tapi hari ini misalnya orang mungkin tidak akan investasi di rumah atau investasi di lahan gitu, tapi misalnya orang dengan uangnya banyak itu mungkin nggak terlihat di masyarakat kota ya, nggak terlihat misalnya, atau di era hari ini nggak terlihat punya lahan yang luas gitu, tapi dia diinvestasikan sahamnya, stok sahamnya banyak misalnya, dan misalnya di investasi-investasi jangka panjang lainnya gitu, sehingga ukuran ini menjadi berubah gitu, jadi tidak statis. Nah, ukuran pendidikan misalnya, orang juga digolongkan dari yang misalnya pendidikannya tingkat SD, SMP, SMA dengan pendidikan yang perguruan tinggi. Oh, di desa mungkin yang teman-teman mahasiswa akan lebih dihargai dan didengarkan pendapatnya karena dianggap dia sebagai mahasiswa. Gitu. Nah, ukuran stratifikasi ini juga kemudian berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai status dan peran sosial. Status adalah kedudukan seseorang di dalam sebuah lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat yang kemudian selalu diikuti dengan peran, yaitu hak dan kewajiban yang muncul karena adanya status tersebut. Di mana di sini teman-teman juga sangat familiar, ada 3 status proses seseorang untuk memperoleh status, yaitu ascribe status, achieve status, dan
assign status. Gitu. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi sosial. Ini juga konsep yang sangat familiar teman-teman, bahwa kemudian selain ada stratifikasi sosial, kita juga ada konsep diferensiasi sosial, di mana keduanya sangat berbeda gitu. Kalau stratifikasi sosial adalah penggolongan secara vertikal, diferensiasi sosial adalah penggolongan secara horizontal. Oh, ternyata orang-orang kemudian dibagi ke dalam pembagian-pembagian yang horizontal, sehingga tidak ada yang lebih dihargai dan dihormati, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Contohnya apa? Ada 6 unsur. Ada suku bangsa, ada agama, ada ras, ada golongan, ada jenis kelamin, dan ada profesi. Jadi profesi dimasuk di dalam diferensiasi sosial. Kenapa? Masing-masing punya peran di dalam masyarakat, jadi tidak ada yang lebih baik. Tapi ketika profesi itu dikaitkan dengan pendapatan, dengan materi, maka dia masuknya stratifikasi sosial, misalnya ukurannya kekayaan. Nah, dengan adanya proses stratifikasi dan diferensiasi sosial itu sebagai komponen dari sebuah struktur sosial, maka kemudian apa sih hubungannya dengan pendidikan gitu? Kenapa kemudian itu berpengaruh dalam proses pendidikan yang dilakukan atau dilalui oleh individu? Nah, ternyata ada 5 premis. Yang pertama, sikap dan perhatian terhadap pendidikan berkaitan dengan pelapisan dan status sosial di dalam masyarakat. Jadi menurut premis ini bahwa kemudian bagaimana sikap-sikap dan kuat dengan adanya pelapisan dan status sosial. Oh, mereka yang status sosialnya tinggi, misalnya dia penghasilannya tinggi, maka dia akan memberikan perhatian dan sikap yang lebih terhadap pendidikan. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, misalnya dari segi kesadaran dan dari segi lingkungan sosial, karena biasanya lingkungan-lingkungan yang ada dalam link mereka atau dalam ring mereka. Yang kedua, secara ekonomi mereka sudah settle gitu, sudah mapan. Oh, tidak perlu memikirkan misalnya ini uang segini cukup nggak ya sampai akhir bulan, nggak ada, karena sudah settle. Penghasilannya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier gitu ya. Sehingga energi mereka ya akan berlebih untuk kemudian lebih memperhatikan aspek-aspek pendidikan. Beda dengan orang misalnya kelas menengah ke bawah, mereka setiap bulan masih bingung, misalnya ini uangnya cukup nggak ya buat bayar ini, misalnya harus nyicil bayar misalnya cicilan motor, kemudian bayar ini itu, sehingga energinya banyak terserap, maka dari itu juga berpengaruh terhadap sikap dan perhatian di pendidikan. Dari segi lingkungan sosial juga seperti itu, mungkin orang menengah ke bawah juga kemudian berada di daerah-daerah atau lingkungan-lingkungan yang tidak terlalu menganggap penting pendidikan atau kualitas-kualitas pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan lebih menguntungkan kelas menengah ke atas dibandingkan kelas menengah ke bawah. Ini juga menjadi premis bagaimana kemudian struktur sosial seseorang sangat berpengaruh terhadap pendidikan gitu. Oh, ternyata pendidikan kelas atas itu sangat diuntungkan. Kenapa? Orang-orang kelas menengah ke atas dengan penghasilan yang tinggi, mereka punya banyak pilihan untuk kemudian memilih kualitas pendidikan. Oh, mereka mau pilih anaknya di sekolah yang kurikulumnya Cambridge gitu. Boleh. Mereka mau milih misalnya anaknya biar familiar dengan bahasa Inggris, maka memasukkan anak ke sekolah-sekolah yang bilingual gitu, yang bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga, bahkan mungkin dengan bahasa Mandarin. Mereka pengen anaknya fokus belajar sehingga muridnya sedikit tapi gurunya banyak. Oh, boleh. Ada misalnya sekolah yang kemudian satu sekelas itu hanya ada misalnya 20 sampai 30 orang, gurunya satu kelas ada 4 gitu. Boleh, sehingga masing-masing guru handle 5 orang. Lebih intensif gitu ya, boleh. Mereka menginginkan misalnya anaknya sekolah di sekolah-sekolah yang fasilitasnya bagus, sehingga bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Ada kolam renang misalnya, ada ekskul lain, ada misalnya praktikum yang sangat memadai, boleh. Itu semua ada, mereka semua punya pilihan. Oh, mau sekolah di yang tadi misalnya kualifikasi tadi boleh dengan biaya sebulannya misalnya sampai 5 juta, itu boleh. Dia punya pilihan. Sehingga itu juga kemudian setelah itu mau les, misalnya les privat, anaknya biar lebih oke, boleh. Mau les ini itu, misalnya mau mengakses pendidikan dengan kualitas yang bagus, itu berbanding lurus dengan harganya. Jadi dia punya pilihan.
untuk kemudian mengakses kualitas pendidikan yang paling bagus. Tapi kelas menengah ke bawah tidak punya pilihan itu. Mungkin cita-citanya sama, pengen yang bilingual, pengen yang kurikulumnya bagus, pengen fasilitasnya oke. Tapi apakah dia punya pilihan dengan misalnya gajinya hanya UMR 17 gitu, tapi biaya sekolahnya 5 juta, jelas itu bukan pilihan gitu. Ya mau nggak mau dia sekolah di sekolah negeri misalnya yang dekat rumah, yang nggak perlu ada biaya untuk antar jemput, tapi kemudian ya yang penting sekolah gitu dengan kualitas yang adanya. Sehingga tadi maka dilanjutkan dengan misalnya tingkatan pendidikan dari SD seperti itu, SMP-nya juga yang bisa terjangkau gitu ya, SMP negeri, SMA-nya juga seperti itu. Sehingga kemudian tadi akses kualitas pendidikan yang paling bagus itu ya hanya kemudian menjadi pilihan bagi orang-orang kelas menengah ke atas. Itu tidak akan menjadi pilihan bagi kelas menengah ke bawah karena bagi mereka ya nggak ada, itu bukan pilihan bagi mereka dengan gaji UMR gitu misalnya. Sedangkan biayanya sampai 5 juta gitu. Itu bukan pilihan, jadi mereka ya lebih memilih ke pendidikan yang sekolah negeri yang kualitasnya ya seadanya gitu. Sehingga pendidikan hanya menguntungkan kelas menengah atas. Yang ketiga, keberhasilan pendidikan juga banyak dipengaruhi oleh faktor status sosial orang tua tadi. Kenapa ada kualifikasi pendidikan yang itu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang atau keinginan, tapi juga harus dibangun dari kebiasaan. Contohnya apa? Baca buku. Baca buku itu kan kualifikasi yang diminta oleh pendidikannya. Orang-orang pengen gitu kan, siswanya itu rajin baca buku. Tapi kebiasaan-kebiasaan baca buku itu tidak hanya kemudian muncul ketika anak udah sekolah gitu. Di sekolah saja orang rajin baca buku. Tapi itu harus sudah dibangun ketika anak ada di dalam keluarga, contohnya gitu. Sehingga dan kalau misalnya di kelas menengah bawah gitu, jangankan buat beli buku ya, beli buku aja, buku misalnya buku paket itu dari sekolah atau ya mereka hanya beli buku-buku yang memang diwajibkan gitu ya. Sehingga tidak ada misalnya akses untuk beli buku bacaan, fiksi, misalnya buku-buku ensiklopedi gitu, nggak ada akses. Jangankan misalnya dibiasakan baca di rumah aja nggak ada buku, orang tuanya nggak terbiasa gitu. Nah beda dengan kelas atas gitu, dari awal misalnya sudah dibiasakan, boleh beli buku semaunya di Gramedia, bebas, anaknya bebas beli buku sesukanya. Paling tidak sudah tersedia sarana itu, akses untuk punya buku. Nah, karena di rumah banyak, maka kemudian misalnya orang tua mewajibkan baca buku. Nah, kebiasaan baca buku itu yang kemudian menjadi kualifikasi yang ada di sekolah. Ternyata di sekolah itu memang harus orang baca buku, saja biar pintar, biar bisa mengikuti pelajaran gitu ya. Nah, kebiasaan itu ada. Di rumah biasa baca buku sehari misalnya 5 halaman. Itu menjadi hal yang biasa ketika misalnya guru atau dosen mewajibkan, ayo silakan rangkum buku ini. Itu jadi biasa karena kebiasaan baca buku gitu. Itu. Ingat mau di Ayunda itu kan kenapa dia misalnya bisa kalau memilih Oxford dan memilih Stanford dan Harvard karena dari kecil itu hiburannya adalah buku. Ketika orang lain itu nonton TV adalah hiburan, di rumah mau di Ayunda nggak ada TV, adanya buku. Bahkan orang tuanya bisa kemudian membeli buku ke Singapura gitu. Ayah ke Singapura ya, beli buku itu kan tidak bisa diakses oleh kelas menengah ke bawah gitu. Sehingga bagi mau di Ayunda karena di rumah nggak ada TV, orang tuanya selalu membelikan buku, ya hiburan adalah buku. Jadi ketika yang lain baca buku itu marah ngantuk ya, dosen bagi Maudy Ayunda baca buku itu ya hal yang menyenangkan. Itu kualifikasi dalam proses pendidikan formal, sehingga ketika dia haruskan baca buku yang masih berat-berat gitu, itu udah menjadi hal yang biasa karena kebiasaan itu sudah dibangun sejak kecil. Sehingga kemudian muncul dua pandangan, pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial dan pendidikan sebagai sarana melanggengkan status quo. Jadi ada kemudian prinsip yang kemudian ya pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial mungkin yang dari kelas menengah ke bawah karena dia kemudian misalnya rajin belajar, dapat beasiswa, dapat pekerjaan yang penghasilannya cukup gitu ya, penghasilannya berlebih, maka kemudian dia akan menduduki kelas sosial menengah ke atas sehingga terjadi mobilitas sosial vertikal naik gitu ya. Tapi itu desain juga pendidikan sebagai melanggengkan status quo. Tadi dia hanya menguntungkan kelas atas saja sehingga kemudian proses pendidikan itu menjadikan kelas sosial atas semakin selalu ada di posisinya itu karena dia bisa mengakses pendidikan dengan kualitas yang bagus sehingga kemudian dia bisa mendapat pekerjaan yang bagus pula. Dan sedangkan kelas menengah ke bawah dia hanya bisa akses kualitas pendidikan yang seadanya dan itu berdampak pada pekerjaan yang didapatkan. Sehingga pendidikan ternyata
dia hanya melanggengkan status quo, tidak semuanya kemudian menjadi sarana mobilitas sosial, tapi dia juga melanggengkan status quo. Sehingga kemudian yang kelima, perbedaan kualitas juga dipengaruhi oleh letak geografis ekonomi suatu sekolah gitu. Misalnya, kualitas pendidikan di Jogja adalah tidak bisa disamakan dengan yang ada di Sulawesi misalnya. Di sini akses buku, akses internet, perpustakaan banyak gitu. Misalnya di Sulawesi, misalnya bahkan di daerah 3T gitu, jangankan internet, listrik aja hanya ada dari jam 6 pagi sampai 6 sore, sehingga kalau malam siswa-siswa kalau belajar harus pakai lilin gitu, misalnya lampu petromak dan sebagainya, sehingga kualitas belajarnya juga tidak bisa disamakan. Ini juga berdampak kepada bagaimana evaluasinya juga tidak bisa disamakan. Soal-soalnya misalnya, ya masa soal yang ada di Jogja akan sama dengan Sulawesi, itu kan menjadi tidak fair gitu ya, karena sarana dan prasarana serta fasilitasnya juga beda gitu. Nah, selanjutnya pendidikan sebagai peranata sosial. Teman-teman sudah tahu bahwa peranata adalah suatu sistem peran dan norma yang saling terkait beserta orang dan peralatan yang diperlukan di organisasi sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Atau secara umum adalah peranata ini adalah bagaimana kemudian adanya sekumpulan aturan atau norma yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia. Itu sederhananya peranata gitu ya. Nah, peranata ini berbeda dengan lembaga. Kalau peranata ini adalah sekumpulan aturannya itu tadi yang bertugas untuk atau berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia. Tapi kalau lembaga adalah wadahnya gitu. Jadi wadahnya atau tempatnya, sehingga biasanya satu peranata itu bisa terdiri dari beberapa lembaga. Contohnya peranata ekonomi. Apa itu peranata ekonomi? Sekumpulan aturan atau norma yang bertugas untuk mengatur kehidupan ekonomi dari sebuah masyarakat. Itu peranata. Lembaganya apa? Ada bank, ada koperasi misalnya, ada pasar, dan lain sebagainya. Sehingga peranata itu bisa kemudian membawahi berbagai lembaga sesuai dengan kebutuhannya. Peranata ekonomi, lembaganya ada bank, ada pasar tadi, ada koperasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana kaitan antara peranata dengan eh, pendidikan gitu. Nah, berkaitan dengan itu pada mulanya peranata itu pendidikan itu merupakan tugas dari peranata keluarga gitu ya. Tugas dari peranata keluarga gitu. Nah, tugas dari peranata keluarga kenapa? Karena dulu pendidikan itu belum terlalu kompleks gitu ya. Kemudian ya hanya misalnya dulu berkaitan dengan pendidikan untuk misalnya dulu sektor agraris ya bercocok tanam. Kemudian pendidikan misalnya berkaitan dengan sopan santun, etika, pendidikan misalnya berkaitan dengan bagaimana berhubungan atau berrelasi dengan yang lain. Itu dulu. Sehingga itu masih bisa kemudian di cover atau di counter oleh keluarga. Oh, keluarga bisa nih menanamkan sopan santun, mengajarkan misalnya gimana caranya panen dan sebagainya, bercocok tanam sederhana. Tapi kemudian setelah kemudian masyarakat selalu berubah seiring juga dengan kompleksitas perubahan itu, maka kemudian bagaimana kehidupan itu juga berubah sehingga kemudian konteks-konteks dalam pendidikan juga semakin lebih kompleks gitu ya, sehingga yang tadinya bisa di-cover oleh keluarga semua kemudian harus membutuhkan satu lembaga baru sehingga terbentuklah adalah sebuah adanya lembaga pendidikan. Oh, yang dulu kemudian di-cover oleh keluarga kemudian diteruskan ke dalam sekolah gitu, jadi bukan kemudian dipindahkan gitu enggak, tapi hanya diteruskan atau meminta bantuan kepada lembaga pendidikan, misalnya dalam ini adalah sekolah, sehingga kemudian misalnya di sekolah ada pelajaran berkaitan dengan kimia, fisika, matematika, itu kan semakin kompleks ya. Nah, karena sesuai dengan kebutuhan manusia yang juga semakin kompleks gitu, sehingga kemudian yang tadinya bisa semuanya dilakukan di keluarga harus meminta bantuan sekolah gitu, sehingga munculnya lembaga pendidikan disebabkan adanya tadi diferensiasi struktural di mana karena perkembangan zaman. Maka keluarga tidak lagi cukup memberikan kebutuhan pendidikan bagi anak. Yang menjadi poin adalah bahwa perubahan lembaga pendidikan dari yang tadinya di keluarga menjadi sekolah itu adalah perpanjangan gitu, bukan kemudian penyerahan secara utuh gitu. Tapi masalahnya hari ini mungkin orang tua ada yang menyerahkan. Oh, misalnya jadi kalau belajar ya anak-anaknya di rumah gitu, di sekolah gitu ya, sehingga ketika
anaknya mungkin nggak bisa dan sebagainya, sering menyalahkan gurunya. Ini gurunya gimana sih bisa apa nggak ngajarin gitu. Padahal proses pendidikan itu adalah kerjasama antara lembaga yang di rumah dengan di sekolah gitu, sama-sama kemudian melakukan proses-proses pendidikan gitu. Jadi tidak menyerahkan sepenuhnya kepada anak gitu ya. Karena apa? Kepada sekolah, karena ya mereka harusnya bertanggung jawab secara bersama, harus bekerja sama gitu. Sehingga ketika di sekolah orang tuanya menitipkan proses pendidikan di sekolah, maka itu harus dilanjutkan di keluarga. Ketika pulang sekolah ditanyakan tadi belajar apa, misalnya apa yang bisa dibantu, bagaimana misalnya berkomunikasi dengan guru, kira-kira kendala di sekolah yang dihadapi anak itu apa saja. Sehingga antara institusi keluarga dan sekolah saling bekerja sama untuk menghasilkan proses pendidikan yang bagus gitu. Nah, komponen-komponen dalam peranata pendidikan di sini ada 5. Yang pertama ada tata kelakuan berkaitan dengan landasan normatif mengenai penyelenggaraan pendidikan. Ini jelas ketika misalnya di dalam pendidikan jelas harus ada aturan-aturannya. Oh, sekolah misalnya ada beberapa kabupaten yang sekolahnya Senin sampai Jumat, ada yang masih Senin sampai Sabtu gitu. Itu tata kelakuan. Ada yang misalnya harus punya nilai minimal misalnya 76 gitu, misalnya berkaitan dengan standar penilaiannya atau disebut sebagai kriteria ketuntasan minimal gitu atau KKM. Oh, mata pelajaran sosiologi misalnya 76, matematika 76. Nah, itu tata kelakuan itu harus ada sebagai salah satu landasan normatif untuk berlangsungnya proses pendidikan, kurikulum dan sebagainya. Yang kedua, kegunaan peranata. Jadi sebuah peranata itu harus kemudian punya manfaat, punya fungsi agar peranata itu tetap ada gitu. Sehingga pendidikan pun harus punya manfaat dan fungsi yang apa tadi contohnya. Fungsinya adalah kemudian mengembangkan kemampuan dari aspek pengetahuan, afektif maupun psikomotorik, pengembangan kepribadian, atau secara sederhana adalah kemanusiaan manusia. Nah, itu harus tetap ada agar peranata pendidikan itu eksis. Yang berubah apa? Yang berubah caranya, prosesnya, di mana itu disesuaikan dengan yang kondisi masyarakatnya. Dulu misalnya sekolah itu yang disebut sekolah belajar itu bertatap muka secara langsung. Tapi setelah era pandemik seperti ini ternyata itu tidak bisa dilakukan. Orang masih tetap harus sekolah tapi tidak bisa bertatap muka secara langsung karena harus physical distancing. Maka kemudian dilakukan secara virtual menggunakan media-media daring gitu ya. Nah, itu tetap merupakan proses pendidikan. Karena apa? Karena mengarah pada satu tujuan yang sama, hanya saja caranya dilakukan secara berbeda. Kemudian yang 3, orang terlibat langsung dalam pendidikan. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dari pelaksana, yaitu guru misalnya, siswa, pengambil kebijakan, contohnya adalah menteri, kepala dinas, kepala sekolah, dan pengawas. Jadi keempat unsur komponen atau pihak yang terkait dalam pendidikan ini harus saling bekerja sama. Jadi proses keberhasilan pendidikan tidak hanya dihasilkan oleh guru saja, oleh kepala sekolah saja, tapi oleh siswa, orang tua bahkan, dan pengambil kebijakan, masyarakat umum perlu kemudian bahu-membahu untuk menghasilkan proses pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, perilaku pola yang terlibat dalam pendidikan. Misalnya apa? Di dalam pendidikan itu harus kemudian dikembangkan sikap-sikap saling menghargai. Gimana cara menghargai? Tidak hanya siswa kepada guru, tapi juga guru kepada siswa harus saling menghargai. Bagaimana kemudian misalnya relasi-relasi itu harus dibangun dalam tataran yang egaliter, gitu, yang setara, bukan yang feodal, gitu. Itu perilaku. Dan yang kelima, pendidikan juga harus memuat sarana dan prasarana, entah itu gedung secara fisik, misalnya buku, bagaimana kemudian misalnya misalnya berkaitan dengan lab dan sebagainya, itu mendukung bagaimana proses pendidikan itu selalu ada. Sehingga ada 5 komponen ini. Itu. Nah, selain itu nanti teman-teman bisa dipelajari sendiri, itu berkaitan dengan bagaimana kemudian relevansi antara masyarakat dan kebudayaan, gitu ya. Saya rasa semoga teman-teman di sini bisa paham apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan nanti teman-teman bisa drop itu di forum diskusi. Pertanyaan, silakan teman-teman kemudian bertanya, teman lain juga bisa menanggapi. Gitu aja. Berikut untuk pertemuan materi keempat. Selamat kemudian menyaksikan video perkuliahannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.